Podcast Garnet atau Geologi Berkabar lewat internet merupakan sebuah unit kerja media kreatif yang bergerak di bidang pelayanan publik yang menyuguhkan beragam informasi terkini dan teraktual, baik di bidang geologi maupun kehidupan kampus, dengan banyak narasumber-narasumber yang menarik yang akan membagikan pengalaman dan juga ceritanya untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ahmad Taufik, selamat datang di Semarang. Selamat siang Semarang yang panas. Wah, panasnya kenapa tuh Pak? Ya, jadi Semarang ini kan selain pesisir ya, jadi memang karakternya panas, tapi ini menarik karena ibu kota provinsi juga, tingkat kepadatannya juga luar biasa. Terus ada Undip juga. Nah ini hari ini kan juga nanti kita buka ya, dibuka ya, betul. Nanti ada rahasia yang akan kita ungkap di Semarang. Wah, jadi Bapak nih ceritanya jauh-jauh dari Bandung terus ke Semarang. Nah, saya mau punya pantun buat Bapak. Waduh. Kalau Bapak dengar ini di luar skrip, harus bales ya. Harus bales gitu ya. Ya. Oke, jalan-jalan ke Semarang, makan bandeng presto. Cakep. Jauh-jauh dari Bandung, udah nyobain tengkleng Pak Manto belum? Belum. Oh iya. Tengkleng bukan asli Semarang ya, tengkleng juga. Bukannya Solo. Ya tengkleng sate. Iya sih Solo. Saya seorang Solo loh soalnya. Iya. Oke, nanti saya mikir ini masalah kuliner semua, nanti saya balas dengan kuliner Bandung nanti. Nah, hari ini tuh kita rencana pengen tahu lebih banyak gitu ya Bapak terkait dengan geologi untuk PUPR dan air tanah untuk Indonesia. Oke, siap. Ya. Dan tentunya pada hari ini sejauh apa kita akan berbicara tentang hal tersebut begitu ya. Nah, kalau misalkan zaman dulu saya kecil, saya tuh suka jalan-jalan di jalanan gitu. Saya dulu di Manado lah, jauh dari peradaban gitu ya Pak. Nah, saya sering lihat kalau misalkan ada tuh alat-alat berat di samping jalan, terus DPU gitu ya. Kalau dulu DPU. Nah, sekarang itu kan kayaknya namanya jadi PUPR ya Bapak ya. Nah, PUPR sendiri itu merupakan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang apa dan kira-kira tugasnya itu ngapain? Oke, terima kasih Mbak Naru. Jadi ini harus difahami juga, ini penting bahwa PUPR ini sangat dekat dengan kita sebagai geologi atau geoscience. Dulu mungkin relatif teman-teman sipil ya. Sekarang semakin intensifnya pembangunan, ya PUPR ini satu wadah baru yang menurut saya wajib dekat dengan kita sebagai geologi maupun geoscience. Yang pertama, dulu ada namanya DPU, atau mungkin depannya dulu departemen, sekarang Kementerian PU atau PUPR, itu sebenarnya prinsipnya sama. Itu kalau di Inggrisnya itu public works. Jadi memang membangun infrastruktur dari infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang maju itu di Kementerian PUPR. Nah, secara umum kalau di PUPR itu ada ABCD. ABCD, ya. Apa itu Pak? A itu air. Air. B itu bina marga. Ini jalan. Jalan ya. Jalan, tol. Ini kan ngomongin infrastruktur basic ya. Kalau A itu dulu namanya sebelum air itu pengairan. Karena untuk irigasi, kemudian bendungan itu A. Sekarang udah air, sumber daya air. B bina marga, C cipta karya. Jadi pemukiman, kemudian perumahan, prasarana sanitasi dan TPA itu di cipta karya. D itu tata ruang. Jadi tata ruang, pengembangan wilayah, ini jadi kawasan pariwisata, kawasan ekonomi itu ada di Taru, namanya D itu Taru. Jadi ABCD. Nah, kemudian dengan karena sekarang ini PUPR, ada PU dan PR. PU-nya tuh ini sebenarnya. PU-nya ini. ABCD. Nah, karena ada PR itu dulu gabungan dari Kementerian Perumahan Rakyat, kalau pernah dengar. Nah, sekarang gabung ke PUPR, jadi ada P itu perumahan. Jadi biasanya ini yang masuk ke rumah susun, rumah khusus. Biasanya sekarang lagi pesantren dibikinkan perumahan. Karena ada perubahan yang signifikan, rumah kan harus sekarang
udah keterbatasan luas dan harus mengarah ke vertikal sehingga butuh direktorat khusus yang memang membangun perumahan dengan makin kuat gitu. Gitu. Nah itulah ruang lingkup pekerjaan PUPR. Jadi karena sebagai Indonesia yang sedang membangun, maka ya PUPR pasti menjadi ujung tombak gitu. Betul. Gitu. Sangat progresif sekali ya Bapak ya akhir-akhir ini ya. 10 tahun terakhir sebenarnya sejak zaman awal ya, cuma mungkin porsi di zaman Pak Presiden Jokowi ini memang luar biasa karena kita mengalami ketertinggalan konektivitas, ketertinggalan ekonomi yang dipengaruhi sama faktor prasarana wilayah, sehingga untuk mengejar itu mau nggak mau memang kita harus meningkatkan pembangunan PUPR itu signifikan, mulai jalan tol untuk konektivitas, untuk logistik ya. Kalau air ini kan untuk kesejahteraan, untuk pertumbuhan kawasan industri, pertumbuhan pariwisata dan lain sebagainya. Sehingga memang karena nggak ada pilihan caranya mengejar infrastruktur ketertinggalan infrastruktur dibanding negara maju, ya kita harus membangun gitu. Iya, berarti ada A, B, C, D itu di PUPR ya. Betul. Nah, ngobrolin soal A-nya nih Pak, airnya. Kalau saya tahu juga ada namanya Balai Air ya, yang pusat di Jakarta. Nah, ini kenapa nih Pak, Balai Air Tanahnya di Bandung? Ya, boleh nggak cerita? Kok bisa di Bandung gitu? Ya, jadi secara umum nomenklatur di PUPR itu untuk yang ABC itu ada namanya kewilayahan. Jadi misalkan kalau air itu ada namanya Balai Wilayah Sungai. Balai Wilayah Sungai itu kewilayahan. Dan ada yang Balai Teknik, itu saya salah satunya. Jadi Balai Wilayah Sungai itu dia menguasai wilayah. Dia sebagai water manager kalau air ya. Water manager yang ada di wilayah. Itu ada dua tipikalnya, ada yang balai besar wilayah sungai dan balai wilayah sungai. Itu tergantung cakupannya. Kebetulan yang di Semarang namanya balai besar wilayah sungai Pemali Juwana. Ini kewilayahan. Jadi wilayah Jawa Tengah itu berbatasan dengan Solo, ada balai besar Bengawan Solo, sampai kemudian ke arah Cimanuk gitu, Cimanuk yang Cirebon itu dikuasai secara kewilayahan nama Balai Besar Water Management Balai Besar Pemali Juwana. Nah itu balai wilayah sungai, Balai Besar wilayah sungai menguasai wilayah itu ruang lingkupnya banyak. Dari mulai sumber daya air, mulai sungai, pantai, hidrologinya juga, air tanahnya juga, irigasi dan semua yang related air, sumber daya air. Semua air tanah atau all issues air tanah lah, kira-kira lebih seperti itu. Infrastruktur yang terkait dengan air. Nah, kemudian yang kedua, ini yang baru nih, ada namanya Balai Teknik. Balai Teknik itu unit atau UPT yang sesuai dengan purpose-nya atau sesuai dengan kompetensinya. Support untuk dimanapun yang membutuhkan. Sehingga Balai Teknik ini sesuai bidang ke air tanah, bidang sumber daya air. Saya air tanah. Ada balai sungai, balai teknik sungai, ada balai teknik pantai, ada balai teknik irigasi, ada balai teknik rawa, ada balai teknik sabu. Ini semua balai teknik. Jadi kalau misalkan di BWS ada masalah air tanah, kami yang maju. Seperti hari ini saya ke sini. Nah, kalau misalkan di sini ada permasalahan sungai, misalkan partnernya, supportingnya ada balai sungai. Ada masalah hidrologi, ya balai hidrologi, ada balai geoteknik. Jadi kira-kira seperti itu di sumber daya air. Dan ini juga sama seperti yang di BC, Bina Marga juga seperti itu, Cipta Karya juga seperti itu. Di Cipta Karya mungkin ada balai khusus namanya balai air minum. Ada balai bangunan. Itu yang technically balai teknik, tapi ada juga tentu yang balai berhasil wilayah tadi. Kalau yang Cipta Karya BP wilayah gitu, Balai Pengembangan Prasarana Wilayah. Bisa dibayangkan luas PUPR kan? Jadi saya ke sini PUPR ini mungkin hari ini di Kementerian PUPR misalnya di Semarang itu minimal ada 4 balai, minimal itu. Minimal 4 balai. Balai apa nih? Sungai. Balai Besar Wilayah Sungai. Terus kalau jalan, Balai Besar
Jalan Nasional, ini Bina Marga nih. Kemudian Cipta Karya ada BPPW, Balai Pengembangan Pasaran Wilayah Jawa Tengah. Ini kadang-kadang ada Balai Perumahan juga. Jadi onset ini PUPR banyak di wilayah-wilayah sekali itu. Ya Bapak. Sehingga luas karyawannya banyak. Kemudian makanya tadi Mbak Naru bilang setiap jengkal luar kelihatan itu memang kita banyak sekali. Gitu. Mungkin dia PU apa? Iya, gitu, betul. Apa, gitu. Sangat tergantung dari apa yang dari dia ABCD-nya tadi gitu ya. Nah kalau soal air tanah sendiri nih Pak ya, Balai Air Tanah. Apakah yang dipelajari seputar betul-betul air tanah gitu ya? Kalau air tanah kan kasat mata nih Pak, kita nggak bisa ngelihat gitu atau sejauh aquifer lah di dalamnya begitu. Betul. Nah programnya apa aja dan tugas utamanya ngapain dari Balai Air Tanah ini? Oke, jadi air tanah itu yang perlu difahami pertama adalah ini bagian tidak terpisahkan dari sumber daya air. Memang porsi paling besar dari hujan dari sebuah das itu kan ke sungai, porsi sehingga di sana mungkin bobotnya luar biasa dari mulai irigasi, harus ada bendung, harus ada tanggul sampai kemudian ke pantai. Nah satu part itu kan terinfiltrasi menjadi air tanah, dan ini juga kebetulan ya memang takdirnya begitu masuk ke aquifer lah gitu secara teknis gitu ya, masuk jadi air tanah, kualitasnya bagus karena dia termineralisasi kan sehingga otomatis orang pakai banyak air tanah. Betul. Nah inilah kemudian ya tidak bisa terpisahkan air tanah itu menjadi sebuah ruang lingkup sumber daya air. Itu yang pertama. Yang kedua, Balai Air Tanah ini ya kita support kegiatan-kegiatan air tanah yang di balai-balai sungai. Seperti hari ini saya ke Semarang, ini ada isu land subsidence. Itu isu yang lintas kementerian, ada Badan Geologi, ada PUPR, maka yang support keteknisan untuk air tanah ya Balai Air Tanah. Sehingga nih hari ini juga saya ada meeting juga lah, ada meeting tadi kemarin juga ada ini, tidak lagi bagaimana kita menyelesaikan air tanah di Semarang ini terhadap isu land subsidence itu. Jadi kira-kira seperti itu tugasnya. Nah, jadi air tanah itu untuk air baku pun, air baku juga penting, untuk pertanian juga penting, termasuk isu-isu yang tadi gitu, intrusi gitu kan Semarang banget itu kan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah ngomongin tadi Bapak udah nyolek-nyolek tentang land subsidence dan yang ada di Semarang. Apa sih Pak ceritanya? Kita diceritain dong. Ke Semarang jauh-jauh gitu, terus apa aja yang dilihat gitu ya kemarin dan isu-isu yang hangat terjadi baru-baru ini. Iya, jadi land subsidence kan fenomena penurunan muka tanah. Jadi Mbak Naru tahu bagaimana ketika tanah ini turun maka impactnya kan semakin banyak. Impactnya itu tentu intrusi air laut, rob jadi lebih masuk, sehingga tentu banjir lah atau air dari darat jadi susah turun. Itu dari yang kasat mata. Belum yang intrusi, jadi makin masuk ke bawah air tanah itu impactnya juga banyak. Pondasi-pondasi itu jadi cepat karat, infrastruktur jadi mudah retak karena dia intrusi air laut kan konten garamnya tinggi, itu membuat mudah korosif gitu. Umur pondasi jadi lebih mudah fail gitu ya. Betul. Kemudian nah ini kan mulai dicari penyebabnya apa. Nah ternyata ada beberapa penyebab. Salah satunya ada konsolidasi alamiah, itu karena memang umurnya muda, lempung gitu, jadi dia memang turun. Itu memang yang mungkin yang natural ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada dua yang penting itu karena faktor human made ya, yaitu salah satunya itu groundwater dan juga air tanah dan juga pembebanan. Jadi ada infrastruktur di atas sehingga jadi beban kan, turunlah ini. Namun yang kedua ada pekerjaan yang ngambil air tanah, awalnya itu bangunan itu dipikul atau ditahan sama air, sama apa namanya tanah juga efektif. Ini tiba-tiba airnya turun gitu. Jadi dipikul cuma sama tanah ya, jadi nggak kuat dia kan gitu. Kalau air ada celah, kalau air kan dia nggak mampat gitu kan. Tapi kalau airnya diambil ya dia jadi turun. Kosong gitu, di dalamnya. Kalau kosong jadi turun gitu. Ini jadi lesson. Nah ini seberapa besar pengaruh air tanah untuk
land subsidence ini baru kita akan cari di Semarang ini gitu. Sudah ada dan tapi kita mau lebih lengkapkan lagi lah gitu. Betul. Itu berarti sejauh Semarang Utara, Bapak? Ya, sebenarnya kan isunya ini sepantura. Dari mulai Jakarta, kemudian sekarang ya Semarang Raya ya atau Pantura, itu mulai dari Brebes, Pekalongan, sebelahnya mana? Kendal ya. Kendal, kemudian Semarang sampai Demak. Itu hampir pantura yang memang secara geologi itu memang mudah turun. Nah kalau alami sih mungkin ya kita tinggal adaptasi. Ini kalau ada yang human made ini yang harus kita kontrol gitu. Iya betul. Dan tadi Bapak udah sempat nyebutin lempung gitu ya. Terus kondisi air tanah. Berarti mau tidak mau kondisi ini pun berhubungan dengan geologi. Iya. Ya. Dan ketika kita ngomongin tentang geologi ya mau nggak mau Bapak backgroundnya juga geologi gitu ya. Jadi cukup tahu kenapa kok air tanah itu bisa tiba-tiba hilang atau diambil secara berlebihan, impactnya, kemudian karakteristik litologi tertentu yang memang dia sangat mudah untuk swelling mungkin atau juga turun begitu. Apakah secara geologi itu punya impact yang cukup besar juga Bapak dengan problem ini? Oke, jadi geologi ini menjadi penting, bahkan bisa penting banget untuk peranan-peranan di keinfrastrukturan itu banyak banget. Jadi saat ini kebetulan ini kita anggap banyak geologi untuk sumber daya air. Iya. Saya tadi pengen cerita itu geologi untuk PUPR itu luas. Nanti kita bongkar ya ke bidang margaan, ke cipta karya. Nah untuk geologi untuk sumber daya air salah satunya yang air tanah yaitu geologi di penurunan muka tanah subsidence. Itu kontrol itu sebenarnya menurut saya sebagai ada 3. Saya pertama tuh tektonik ya. Jadi kalau ada sesar itu bergerak dia akan mempengaruhi. Kalau Semarang kan kalau nggak salah ada sesar yang walaupun tua tapi dia bergerak gitu ya. Dia bergerak turun tinggalin diukur. Nah itu jadi land subsidence. Yang kedua faktor geologi teknik. Jenis tanah, plastisitasnya mudah mempat atau tidak, ini geologi teknik ya. Ini geologi teknik. Nah, kemudian yang ketiga lah groundwater atau tanah ini. Nah 3 part ini geologi banget gitu. Sipil mungkin partnya mohon maaf nih mungkin yang pembebanan saja sementara gitu. Nah sehingga memang kami sebagai geologis dalam petik ya harus mengambil peran besar di sini gitu. Kita ya lebih paham dulu fenomena ini gitu. Compare ya mungkin yang lain gitu, relatif ya. Walaupun akhirnya berimbas sama faktor-faktor yang lain, tata ruang dan sebagainya. Gitu. Jadi harus banggalah jadi geologis itu. Bangga banget ya Pak ya. Ya saya mungkin kebanggaan yang tak ternilai sekarang tuh saya salah satunya geologi gitu. Sempat nggak pede tapi sekarang pede banget lah gitu. Karena luar biasa pencapaian Bapak sebagai seorang geolog gitu ya. Terus juga masuk dan akhirnya menjadi kepala balai air tanah gitu kan. Itu pencapaian gitu. Nah ternyata geologi yang nanti Bapak ceritain bukan hanya di air tanah aja. Sumber daya air. Bukan hanya di sumber daya air. Ternyata juga banyak di bidang PUPR yang lain gitu. ABCD yang tadi. Gimana tuh Pak? Oke, ini tadi kita mulai dari A aja dulu. Mungkin tuh baru air tanah yang kelihatannya geologi. Ketika ngomong sumber daya yang lain itu contohnya bendungan. Itu geologis itu. Ya. Ada 2 minimal di bendungan itu. Pertama geologi teknik ya, nyari material. Saya sebut kalau saya suka lebih namanya geomaterial. Bendungan itu kan butuh pasir, butuh tanah lempung, butuh tanah merah, butuh rocks, batuannya, andesitnya. Itu kan harus dicari yang the best one. The best one-nya tuh yang tidak mudah lapuk, diuji pakai soundness atau apa. Tanah yang harus gradasinya bagus supaya kemampatannya bagus. Ini kan geologis ini. Cuma belum nyentuh aja gitu. Belum banyak yang kesana. Belum kalau ngomong struktur. Apa di situ pernah ada sesar atau enggak? Gitu. Kekuatan si bendungannya itu. Bendungan fondasinya ada di berapa SBT-nya. Belum struktur juga. Kita kan nggak bisa hindar. Nah apalagi kalau lagi bikin bendung itu pasti problem struktur tinggi. Karena apa? Karena yang produk-produk struktur itu biasanya kontur yang bagus, kontur yang ciamik lah untuk bikin reservoir gitu. Iya betul. Nah, jadi tapi harus cek kan apakah ini faultnya aktif atau tidak. Kalau fault tidak aktif
Dicari kemenerusannya kemana. Kemenerusannya gitu. kemana. Siapa yang ngerjain itu kalau bukan geologis? Dan harus ditreatment kayak apa gitu ya, Pak? Kayak apa gitu. Itu geologis banget. Geologis. Saya besar di sana lah. Sebelum besar di air tanah. Oh gitu. Dan nanti besar di tempat lain lagi. Ditunggu, Pak. Ditunggu. Nah, kemudian itu sumber daya air itu baru bendungan, belum bendung, belum yang lain. Banyak sekali. Sungai, tanggul, kelokan sungai gitu ya. Terus kalau mas sungai kan ada sedimen, ada sapu, ada vulkanik, banyak. Bina Marga coba. Kalau bikin tumpuan jembatan siapa? Yang menentukan ini kedalaman apa growth-nya gitu ya. Pondasinya di mana nih gitu. Di batuan apa batuan gitu. apa? Batuannya mampu nggak di growth tembus gitu. Kalau enggak kemana nih saya harus gitu. Padahal kita nggak bisa pilih-pilih. Jadi sekarang kalau saya nyebut, saya pernah jadi pembicara, kita harus jadi welcoming geologist. Welcoming itu kita harus bersahabat. Welcome. Ternyata misalkan contoh sungai, tadi jembatan. Itu yang nentuin ya jangan kita. Memang sipil dia udah menghitung semua jembatan di sini. Jangan kita kemudian nolak. Justru kita harus welcome sebagai geologis. Oh ini begini Pak. Kita kasih masukan. Oh ini growth-nya bisa sampai ke dalam misalkan di growth gitu ya, dicor tangkap ke dalam misalkan 10 meter. Saya berani Pak 10 meter. Oh mungkin perlu tambahan perkuatan lereng. Itu welcoming geologis. Kalau dulu menurut saya kesannya tuh geologis itu menakutkan. Sehingga jangan bikin bendungan di sini. Ini udah sesar. Tapi kan ini komnya paling bagus. Reservoirnya paling bagus. Kalau nggak, makanya banyak teman saya juga relatif banyak yang nggak menyerah gitu, bukan maka dia KO dalam persaingan gitu, dalam tanda petik ya. Itu karena dia kaku geologisnya. Kita harus welcoming geologis. Oke, di sini bikin bendungan. Oke, tapi saya harus ngapain nih gitu. Karena faktor menentukan adanya bendungan, ada jembatan kan gak hanya geologis. Iya betul. Ada besar sungai, ada beda head, ada tampungan yang maksimal gitu. Desainnya belum, setnya kemana-mana. Ini kan orang lain, bukan geologis juga gitu. Harus mampu bekerja sama. Kalau mau kerja sama, itulah saya sebut sebagai welcoming geoscience. Gitu. Luas lah. Harus kayak gini nih. Saya ini sangat welcome ini. Tadi baru B nih Pak. C dan D belum nih. C itu TPA. Ya, contoh yang paling banyak butuh ground itu TPA. Saya tuh ngajar di Cipta Karya itu TPA, untuk desain TPA. Dulu mungkin nggak ngajak saya, mungkin nggak ngajak geologis, kan udah pasti ngajak geologis. Kan TPA itu kan harus good foundation, walaupun dikasih GCL, groundwaternya harus diidentifikasi, adanya kemana. Itu udah luar biasa. Belum kalau bikin perumahan ya, itu juga sedikit banyak udah mulai nyerempet. Kayak TPA itu licitnya ya Pak, sampai ke groundwater. Walaupun sudah di very good treatment di permukaan, tetap ada. Tetap aja. Yang ngerti batuan bawahnya itu yang kedap tuh siapa ya Pak ya? Misalkan GCL, saya pernah bantu desain TPA. Karena bawahnya pasir, saya minta GCL dikalikan 2 gitu. Supaya memenuhi itu, kan siapa yang ngomong gitu kan kita yang ngasih input. Betul. Banyak lah bidang ke-PUPR gitu. Baik. Dan tentunya ketika kita bilang bahwa seorang geologis itu pasti dibutuhkan ya Pak ya di PUPR, dan bagaimana caranya supaya mereka bisa termotivasi? Apakah hanya dengan IPK yang baik gitu untuk bisa menjadi modal masuk ke PUPR? Saya ini menarik nih, saya jadi curcol lah sekalian. Saya termasuk yang awal-awal nggak mencintai geologi, sampai sebelum Karang Sambung saya nggak happy dengan geologi awal-awal. Cuma yang paling penting dalam hidup kita, menurut saya itu kita harus punya good planning lah. Good planning. Saya adalah orang yang kasarnya itu punya rencana hidup. Saya tuh punya grand design hidup tuh punya. Kasar ya. Misalkan saya lulus tahun berapa? 2003, 5 tahun kuliah. Saya harus S2 nih. Setelah saya masuk kerja, saya harus S2 itu kalau nggak salah cuma 2 tahun ya. Ya udah saya 2007 saya lulus. Waktu saya mau S3 itu, saya juga bilang, saya kayaknya harus sekolah nih. Saya punya hidup. Saya umur 40 tahun, saya kapan S2, S3 itu saya terencana, saya punya rencana. Otik ini. Pas waktu S2 mau ke S3, saya tuh kebelabasan 1 tahun. Saya maunya cuma 2 tahun. Tapi menurut saya
permisif juga. Iya, masih masuk lah. Oke, hanya 2013 saya umur 33, saya berangkat. Saya harus punya ini. Nah, those geologist junior, saya pikir harus punya gitu. Oke, saya harus lulus kapan? Habis lulus saya setahun kedua tahun ngapain? Apakah memang nggak harus jadi doktor, nggak harus jadi PhD, tapi misalkan saya mau jadi kerja di Oke, saya pengen punya wawasan di ke PUPR, ya mendekat dong ke PUPR. Kalau memang mencintai mineral ya mendekatlah ke sana. Gitu. Tapi punya grand design. Gitu. Itu yang menurut saya jadi terencana lah gitu. Nggak harus yang detail per tahun ada turunannya, nggak harus per minggu. Ngapain juga. Boleh sih. Saya misalkan saya sekarang 40. Kan udah solve gitu ya. Saya sudah istilahnya karena memang target saya 40, 10-40 udah dokter. Ternyata 38. Gitu. Jadi kadang-kadang itu karena kita merencanakan tuh lebih kita merencanakan gitu. Sesuatu itu takdir Tuhan itu jauh lebih cepat ya. Saya 40 tahun saya harus dokter. Saya 38, 39. Dikasihnya 2 dokter saya. Artinya kan karena kakak saya hanya merencanakan aja gitu. Iya betul. Gitu. Saya baru mau nanya Pak, Bapak itu makannya makan nasi apa makan apa? Kok bisa dokternya 2 kali? Nah itu kecelakaan dokter itu. Cuma kecelakaan saya keblaso itu. Keblaso. Iya. Berarti nggak bermaksud tapi akhirnya jadi berkah gitu ya. Gitu. Jadi ya karena mungkin saya punya apprentice dokter ternyata bulan jadi 2 aja gitu. Nah, gitu. Sedikit yang mungkin highlight paling utama saya punya rencana lah. Visioner. Saya punya ini. Misalkan punya 45 gitu ya. 45 saya mau beli mau apa gitu. Punya tuh saya di handphone cek lah nanti. Saya tuh punya misalkan saya kemarin ada murah-murah mobil gitu ya. Karena itu nggak masuk list di saya, nggak tertarik saya beli. Nggak tertarik saya. Mau semurah apapun. Sekarang lagi model NMAX gitu ya. Karena nggak masuk list saya, wishlist saya untuk 5 tahun ke depan nggak saya lirik. Fokus banget ya Pak dengan apa yang diinginkan. Saya maunya apartemen misalnya. Aduh. Ya kan boleh. Saya satu dong Pak. Wis kan boleh. Jadi saya yang itu nggak saya itu. Mau semurah apapun mobil gitu pasti saya nggak tertarik gitu. Supaya saya punya ini aja gitu. Ya tapi nggak jadi ambisi ya, jadi hanya punya titik-titik aja gitu. Jadi mahasiswa tahu bahwa ternyata untuk bisa menjadi sosok yang seperti ini gitu ya, sosok yang gelarnya aja sepanjang ini gitu. Ada banyak yang harus dilakukan gitu ya. Dalam artian kita harus tahu kita mau kemana. Kita juga harus mempersiapkan hal tersebut dan yang penting ngerti apa yang mau diinginkan. Punya rencana. Punya rencana ke depannya. Kalau memang mau sebagai saintis ya kan harus sekolah. Kalau mau jadi profesional ya dia harus mulai kerja profesional, pilihan choice itu ke sana. Kalau saya dari awal emang nggak peduli dengan dunia waktu itu, saya mau dokter gitu, nggak tahu mau jadi apapun gitu. Zaman dulu udah cita-citanya dokter ya Pak ya. Wah Nah padahal PUPR itu kalau kita masuk kan kita jadi ASN Pak ya. Padahal seorang geologis itu biasanya ya ke lapangan gitu ya, dan nggak bisa dipungkiri jadi ASN itu sangat administratif. Iya. Betul. Nah bagaimana tetap memunculkan sense of geologisnya kita, tetapi kita juga jadi ASN misalkan karena cita-citanya ASN, orang tuh kamu jadi ASN gitu. Gimana menyeimbangkan itu dan akhirnya menjadi seperti ini? Karena menurut saya walaupun ya kaku itu kan dalam kerangka pemikiran aja. Saya saklek. Jadi misalkan waktu 2 tahun saya harus waktunya saya sekolah, ya saya kaku. Saya harus jahat sama diri saya sendiri gitu kasarnya. Saya harus mendrill, kalau bahasa Inggrisnya kan drill. Mendrill sendiri saya harus itu. Jadi ketika saya terlena setahun, maunya kan 2010 2012. Itu saya juga kesel gitu. Cuma ya mendrill aja gitu. Nah, itu yang kemudian karena saya udah punya semacam itu kemudian menyingkirkan banyak hal yang mengganggu gitu. Misalkan tawaran proyek, kerjaan banyak, menggiurkan ini. Ya, duitnya banyak ya. Duitnya banyak. Saya terlambat bab kayak gitu. Saya rela gitu. Rela. Misalkan waktu jadi kepala balai nih saya. Itu teman-teman seangkatan saya itu udah kepala seksi duluan gitu. Beneran nih, mungkin bisa dicek ya. Saya tuh kepala seksi tertua waktu itu, relatif tua lah gitu.
Tapi saya memang ya enjoy aja karena memang saya nggak dari awal memang nggak ngedrill diri saya ke situ. Bukan wishlistnya Bukan wishlist saya gitu. Okay. Wishlist. Jadi begitu saya udah dokter jadi kasih. Nggak masalah buat saya. Setahun doang gitu. Setelah itu ada tugas baru ya pas gitu. Jadi tenang aja gitu asal punya. Jadi nggak ngiri saya. Walaupun misalkan waktu saya ke Jepang tuh teman-teman yang geologis angkatan saya, waduh jalan ke dinas kemana lagi proyek ini bete gatal juga nih kampret orang ini. Jadi pengen-pengenin gitu. Tapi ya karena saya sudah kaku sama di sini saya enggak. Gitu. Sekarang lebih berat lagi karena mungkin masalah kesenangan ya. Tapi saya harus kaku. Fokus sama apa yang diinginkan. Oke. Nah, saya juga dengar nih Pak, Bapak tuh kayak terkenal banget senang nulis, bikin paper, publish di mana-mana gitu. Itu hobi, kesukaan atau tuntutan? Jadi kalau saya nulis itu saya nggak tahu bikin sesuatu yang harus beda, harus yang punya message ya, pesan gitu. Jadi ketika saya hobi saya suka nulis ya udah saya nulis. Jadi kadang kalau yang serius saya nulis ya paper. Saya adalah writer pertama novel geoscience. Oh iya. 2016. Saya tuh bikin novel. Novel Pak. Namanya dijual nggak? Udah habis. Udah habis. Namanya Bandung Patahan. Bandung Patahan. Jadi itu tentang 3-4-5 mahasiswa meneliti tentang patahan di Bandung, sesar. Mau terjadi gempa, akhirnya kejar gempa itu saya bikin novel kayak Andreas Fault gitu. 5 orang ABCD gitu, orang Jawa ini terus ini ada gempa nih kan kalau ke novel kan gitu. Itu saya duet sama novelis jadi. Itu kalau kata teman-teman nyesel saya tuh, kamu tuh harusnya masukin ke yang besar gitu ya seperti Gramet. Karena saya laku 500. Itu kalau indie aja tuh. Indie. Kalau itu dilimpar ke Gramet itu bisa kalikan 10. 50.000 atau 5.000 itu bestseller itu. Hampir aja saya jadi sutradara. Ya? Tapi karena saya nggak ngejar ke sana dan memang saya pengen nunjukin gitu saya tuh bisa nulis ya udah. Gitu. Sekali-kali bukan wishlist juga gitu ya, jadi nggak dikejar banget. Biarin aja gitu. Karena emang bukan itu. Nah, paper juga kan tuntutan dan sampai sekarang saya juga masih bimbing mahasiswa S3, masih nulis gitu memang ya seneng aja sih memang gitu. Jadi yang sekarang ketiga paper, novel, status ambiar. Apa itu status ambiar? Saya kan suka nulis status di WA atau di WA atau di Facebook gitu. Bersajak gitu ya. Keren banget. Nah, itu tadi kita udah tahu Bapak secara garis besar ternyata memang multi talenta banget ya. Ya, multi talenta sekali Pak. Udah hobinya sekolah, udah sukanya bikin tulisan gitu, kayak full pack gitu. Nah, dan ternyata untuk bisa mencapai seperti itu ada step by stepnya gitu ya. Dan tentunya kita sebagai mahasiswa tetap harus bersemangat ya, tetap harus tahu apa yang kita inginkan, dan tentunya ketika kita sudah masuk dalam sebuah dunia pekerjaan pun kita juga harus fokus ya, dan mengabdi kepada negeri ya, kebangsaan kita dan jiwa kita untuk negara kita. Oke, nah saya ingin ngasih quick question, pertanyaan buat Bapak ya. Bapak harus menjawab dengan cepat ya. Dan dan saya akan memberikan 2 pilihan dan pilihan yang Bapak inginkan pada satu pernyataan tersebut. Siap? Oke, pernyataan yang pertama. 1, air atau batu? Air. 2, lapangan atau kantoran? Lapangan. 3, pengujian air tanah atau pengkajian air tanah? Pengujian. 4, lebih suka mahasiswa KP atau mahasiswa TA? TA, oke. Sukanya jam kerja 8 jam atau 18 jam? 24 jam. 24 jam, oke. Baik. Submit paper atau bikin band? Submit paper. Oke. Kemudian, bersajak atau bernyanyi?
Sekarang lagi suka nyanyi. Suka nyanyi. Kita denger Bapak nyanyi boleh nggak? Waduh, jangan. Nanti podcastnya langsung dislike-nya banyak. Oke, baik. Baik Bapak, kami sangat berterima kasih. Terakhir mungkin saya buat mahasiswa ya. Jadi, gimana? Ini kebetulan banyak mahasiswa. Jadi saya pikir harus mencintai ya. Jadi saya dulu nggak suka geologi ini apa sih? Susah kan memang, semacam abstrak dan nggak menyentuh langsung dengan kita gitu. Beda mungkin kalau kimia yang kelihatan atau mungkin matematika. Mungkin pertama harus belajar mencintai karena suka gitu. Saya dulu juga nggak suka. Mungkin setelah ke lapangan waktu itu ke Karangsambung ya. Ternyata seru juga gitu. Nah kemudian sering interaksi waktu saya KP di 2 tempat. KP saya 2 tempat tuh. KP 2 tempat? 2 tempat itu. Yang lain 1 Bapak 2? Iya 2. Yang satu nggak dapat nilai, yang satu ya nggak apa-apa gitu. Karena memang untuk itu try to love. Trying so hard untuk mencintai itu. Karena mencintai apa nih Pak? Mencintai geologi waktu itu. Karena saya nggak suka geologi. Saya nggak suka waktu itu. Saya tuh KP itu di LIPI, satu lagi di Badan Geologi apa itu. Benar-benar KP hanya untuk menumbuhkan saya suka aja. Setelah itu pecah. Kalau pecah, kalau udah suka geologi pecah. IP saya 2,5 ya waktu itu. Saya nggak peduli dengan 2,6 ya waktu 2,6. Saya yang nilai C saya ulang semua. Supaya dapat A. Sampai petrologi aja tuh saya ulang karena C saya nggak puas waktu itu. Geologi struktur saya ulang C. Paleontologi yang jadi saya lulusnya terlambat tapi nggak apa puas. Sehingga begitu saya lulus IP-nya nggak malu-maluin lah. Pada tingkat terakhir saya masuk mungkin paling tengah-tengah jelek lah. Itu trying so hard untuk mensukai geologi itu. Itu mungkin salah satunya perjuangan saya paling berat dalam hidup saya itu mencintai geologi. Berat banget. Saya nggak suka itu geologi. Benci itu jatuhnya sampai apaan sih gitu. Benci gitu. Tapi kan mungkin karena saya harus ingat orang tua, saya harus ingat investasi, saya harus nggak mungkin saya mundur gitu ya. Saya korbankan kayaknya hampir 1 semester, 2 semester, 1 semester setengah. Mungkin yang semester 2 saya nggak banyak ulang karena udah cukup IP-nya. Saya pernah semester 7 atau 8 atau 9 ya. 4 tahun 9 ya. Semester 9 tuh A semua. Karena ngulang semua. Ngulang sama 3 tahun ada tenang aja karena emang saya memang cari nilai gitu yang dulu saya nggak sukai gitu. Petrologi, geologi, paleontologi, mikropaleontologi, which is yang paling stupid banget itu waktu itu, paling enggak apaan nih. Saya masukin sampai semua kapita selekta tuh pilihan saya tuh saya masuk semua. Masuk semua, elektif semua. Elektif saya masukin karena udah kegilaan itu waktu itu. Ya hanya 2 atau 3 aja yang nggak saya masukin. Gitu. Dan berarti artinya buat mahasiswa yang IPK-nya masih 2, masih ada setahun berikutnya. Nggak usah kecil hati. Nggak usah kecil hati. Dan nyatanya sosok Bapak ini yang dulunya seperti itu bisa sampai seberhasil ini. Saya kasih tahu ya, saya punya 98 yang doktor duluan. Itu namanya teman saya Pak Ferry. Itu dia dosen. Dia IP-nya 2,5 atau berapa. Yang cum laude itu nomor 2 dokternya. Saya nomor 3. Tapi saya dulu masuk S1-nya cemen lah. Cemen lah. Nggak masuk the big 10, nggak masuk dari 40 ya. Kayaknya the big 30 lah. 20, 30 lah gitu. Tapi jadi ya, sukses itu bukan karena IPK. Bukan ya. Tapi mentalnya Pak ya. Mental. Harus yang punya apa namanya? Kalau RK tuh bilang punya apa nih? Apa ya? Jatuh TikTok. bangun lagi ya? Ya punya mental juara lah mental gitu ya. Juara. Jadi mental yang struggle lah gitu. Struggle. Bayangin saya ngulang satu semester hampir 2 tahun, setahun itu ngulang tok itu. Ngulang tok. Itu untuk mengatasi diri sendiri, malunya sama angkatan dan lain sebagainya itu udah putus itu. Mentalnya itu Pak bener. Putus. Saya sama tingkat 1 kan waktu kimia fisika kimia fisik ya. Saya kasih tingkat A itu. Petrologi A semua itu. Geologi struktur A semua. Ya cukup sampai yang semester 2 saya karena saya harus TA juga kan gitu. Begitu TA lancar jaya saya. Alhamdulillah. Baik.
Tidak perlu berkecil hati. Jadi setelah itu lewat. Kalau sudah bisa mengatasi boundary di diri kita sendiri. Itu kayaknya sih lewat. Kok jadi Mario Teguh ini? Oke, Bapak, kayaknya kita nggak bisa berhenti deh. Iya. Tapi jadi 2 sesi aja nanti dipotong-potong kalau kelamaan ini. Jujur sangat berterima kasih Sama-sama. Bapak berkenan hari ini untuk hadir jauh-jauh dari Bandung. Kami sangat berterima kasih sekali dengan memberikan berbagai insight baru, so inspiring gitu ya. Dengan sosok seperti Bapak kami sangat berterima kasih. Sama-sama Mbak Nurul. Oke, baik. Memang tugasnya tak nampak mata, bebannya terdalam hingga dasar akuifer, rutenya terluar ya sampai batas antar negara. Tapi cita-citanya satu, untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.